I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai peternakan sapi yang Bapak miliki. Pertama-tama pada tahun berapa Anda mulai merintis usaha peternak sapi ini? Iya. Nek mulai awal itu saya itu tahun 2014 itu saya merintis sapi. Itu karena saya suka ya. Tapi mulai dagang sapi itu saya tahun 2017-18. Itu mulai saya berdagang sapinya. Mengapa Anda memilih menjadi peternak sapi? Ya, yang pertama karena emang saya suka sama hewan ya. Emang dari kecil saya dolanannya itu sapi ya. Jadinya saya sampai sekarang ya suka. Gitu, Mbak. Dari manakah modal awal untuk menjadi peternak sapi ini, Pak? Pertama modal itu saya dulu itu gini ya, Mbak ya. Nek cerita dari awal itu nggak akan selesai. Ini singkatnya saja. Dulu itu saya punya mobil, Mbak. Nah, punya mobil saya rental ke, Mbak. Saya namanya ya. Saya sewakan. Nah, dari itu saya kok nggak berhasil ya. Akhirnya mobil itu saya jual untuk beli sapi, merintis dari situ, Mbak. Ininya untuk beli sapi dulu. Iya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan sapi ini? Untuk perawatan 1 minggunya untuk yang membantu saya itu ada 4 orang. Berarti 300 kali 4. Belum sama sopir dan untuk yang mengambil sapinya setiap hari kalau ada dari petani biasanya ambil. Nah, itu biasanya saya cari orang lagi. Ini ada lagi ya. Untuk masalah biaya itu ya sekitar 1 minggunya ya kurang lebihnya ada 4 kali 3 12 1.500.000-an untuk operasionalnya. Kemana Anda memasarkan sapi-sapi tersebut? Untuk pemasaran saya biasanya yang pas itu di hari Minggu itu saya di pasar Kebumen, dan biasanya ada juga di para peternak ya. Di sini kan banyak para peternak sapi, jadinya saya ya mudah untuk memasarkan hewan tersebut gitu, Pak. Berapa harga sapi per ekornya, Pak? Untuk sapi harganya itu tergantung ya. Mungkin ada yang situ, Mbak, yang kecil itu bisa di video itu 16 juta, Mbak. Kecil itu jantan ya. Kalau di sebelahnya itu, yang di sebelahnya itu udah laku itu. Itu harga 11.5 sudah laku di petani. Iya. Bagaimana Anda mendistribusikan sapi-sapi tersebut? Untuk distribusikan, untuk pemasarannya itu tadi sudah saya jawab ya. Ini yang pertama biasanya di pasar Kebumen. Untuk hari Minggu biasanya saya mesti sering di pasar Kebumen. Yang kedua biasanya di para petani. Yang ketiganya itu hari Senin di pasar Banjarnegara. Tapi biasanya yang berangkat itu supir saya. Ya, intinya dia memasarkan di sana, terus saya udah punya yang jual di sana. Saya nggak ikut, tidak masalah karena saya Senin itu di sekolahan, gitu. Berapa penghasilan yang didapat setiap harinya? Kalau penghasilan itu tidak mesti ya. Kadang kalau pedagang tahu sendiri, biasanya badi, biasanya rugi, biasanya malah buk, seperti itu. Kalau Pak harusnya berapa sih? Ya lumayan lah ya. Nek rugi ya lumayan, nek badi ya lumayan. Kan seperti itu, Mbak. Bagaimana cara untuk pembayaran sapi-sapi Anda, Pak? Kalau pembayaran biasanya nek di pasar itu tetap cash ya. Karena saya nggak mau, berarti kalau di pasar biasanya cuma di bawah saya nggak berani ya. Di petani pun ya seperti itu. Nanti kalau ibaratnya penjualan, kalau sapi sudah sampai di lokasi biasanya langsung dibayar. Kayak gitu untuk masalah pembayaran. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam beternak sapi ini? Kalau kendala itu banyak banget ya. Yang pertama biasanya masalah penyakit, Mbak. Kalau penyakit kemarin itu ada penyakit masalah PMK ya. Kemarin PMK itu bulan apa itu saya nyembelih 4 ekor, Mbak. Itu sapi besar-besar ya. Untuk sembelih 4 ekor. Terus yang kedua ada penyakit lato-lato. Itu yang
membuat cara saya itu cara berdagang dan peternak itu resah dengan penyakit itu. Karena harga ya turun, penjualannya susah dan lain sebagainya gitu. Apakah Bapak memiliki karyawan? Memiliki karyawan tadi sudah sebutkan, karyawan saya sudah 4. Ya, gitu. Berapa jumlah karyawan usaha ternak sapi Bapak? Ya, tadi itu sebutkan 4, yaitu ada yang cari rumput, terus untuk membersihkan kandang, ini tadi itu dibersihkan kandangnya, dan ada yang mengambil sapi-sapi di petani. Apa saja jenis sapi yang ditawarkan di sini? Oh, kalau jenis-jenis sapi tadi yang di video itu adalah semental, ini limosin, kalau ini Rambon, Mbak, ini belakang ini. Ini adalah pegon ya. Ini persilangan antara masuknya ini maksudnya itu Jawa ya, tapi Jawa ke Rambon. Kalau anaknya itu maksudnya limosin karena perkawinan kawin suntik gitu ya. Itu maksudnya keluarnya sapi limosin. Sapi seperti apa yang menjadi unggulan di sini, Pak? Oh, kalau di unggulan di daerah khususnya Wadas Lintang ya. Kalau khususnya Wadas Lintang itu adalah sapi merah, Mbak. Artinya sapi merah itu ada limosin dan sapi simental. Itu yang paling unggulan di sini. Biasanya sapi-sapi Jawa itu kurang di sini ya, karena kurang peminatnya. Nah, yang paling banyak di Wadas Lintang khususnya Wadas Lintang adalah sapi semental dan limosin. Lokasi yang seperti apa yang dipilih Bapak untuk memasarkan sapi tersebut? Jadi masalah lokasi itu ya tergantung peminatnya ya. Biasanya kalau di Wadas Lintang udah luar biasa menurut saya strategis karena banyak peternaknya. Karena di sini rumput sangat ya banyak. Kalau musim hujan, tapi kalau musim sekarang kita lihat yo agak susah untuk mencari rumputnya gitu. Apa nama usaha yang Bapak rintis ini, Pak? Nama usahanya namanya Sambung Jaya Lembu ya. Yaitu bisa dilihat di kaos saya ini Sambung Jaya Lembu ya. Mungkin kalau ada yang mau bapak ibumu atau tetangga yang mau beli sapi atau jual silakan hubungi saya. Gitu ya, Mbak ya. Terima kasih Bapak udah bersedia untuk kami wawancarai. Terima kasih juga untuk waktunya, Pak. Maaf mengganggu waktu. Sama-sama. Gitu ya.